Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu PNS dan pensiunan PNS yang terhormat. Balik lagi di channel ASN Abad 21, channel yang komitmen menyampaikan informasi fakta apa adanya dan konsisten melawan berita hoax. Nah, di video kali ini kami akan menjawab 3 pertanyaan sekaligus dari subscriber. Yang pertama, Pak Admin, ramai tentang kenaikan gaji PNS tahun 2025. Apakah ada pernyataan langsung dari Pak Prabowo yang komitmen untuk menaikkan gaji PNS, Bapak Ibu, atau gaji ASN? Nah, jawabannya ada Bapak Ibu. Jadi terkait kenaikan gaji PNS, sesuai pola selama ini ketika naik gaji PNS, itu bersamaan dengan gaji pensiunan PNS Bapak Ibu. 2024 begitu, 2019 pun demikian, 15 pun demikian. Jadi ketika keluar peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji PNS, itu bersamaan dengan kenaikan gaji pensiunan. Jadi Bapak Ibu pensiunan, ini kan banyak komentar nih kalau di kolom komentar bahwa kok pensiunan tidak disebut dalam pidato seperti itu. Yang disebut hanya ASN atau PNS. Ya, lagi-lagi kalau kita lihat pola selama ini Bapak Ibu, ketika naik gaji PNS itu selalu bersamaan dengan kenaikan gaji pensiunan. Ya, yuk simak pidato langsung dari Pak Prabowo. Dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Kita tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, demikian pemikiran kami yakin kami akan melaksanakan itu dan kami akan mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dari subscriber, Pak Admin, adakah keterangan resmi dari pemerintah yang menyatakan adanya kenaikan gaji PNS tahun 2025? Jawabannya ada Bapak Ibu. Ini disampaikan kemarin tanggal 16 Agustus siang dalam konferensi pers yang dihadiri oleh beberapa menteri. Berikut ini keterangan dari pemerintah. Menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Sehingga selanjutnya Bapak Ibu Menteri, jatahnya kami kurangi tinggal 5 menit. 5 kali 6, 30 menit, karena selanjutnya ada sebagian dari kita perlu berangkat ke IKN. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Menteri Bappenas, Pak Soeharto, 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi penduduk, tapi yang saya ingin karena waktunya pendek sekali, saya akan sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu padankan dengan program hasil terbaik cepat, program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya ini yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Pertanyaan ketiga dari subscriber, Pak Admin, kalau ada kenaikan gaji, lantas mengapa tidak disampaikan oleh dalam pidato Pak Jokowi 16 Agustus kemarin? Ini sudah dijawab oleh Menteri Keuangan bahwa yang akan menyampaikan adalah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Mungkin soal ini Bu, kebijakan untuk gaji PNS Bu, apakah nanti bakal ada kenaikan di tahun 2025? Nanti juga presiden terpilih akan menyampaikan, ya. Oh, nggak di tanggal 16 Agustus Bu sama Pak Jokowi? Kita nanti akan lihat di dalam APBN dan kesepakatan dari presiden terpilih dengan presiden saat ini. Itu ya.
Perlu kita pahami bahwa memang tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini adalah tahun transisi kekuasaan pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo dilantik di Oktober. Dan RAPBN harus disusun tahun ini untuk tahun 2025. Sehingga harus sinkron antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan yang akan datang. Penyusunan RAPBN tahun ini harus menyesuaikan dengan program-program atau rencana-rencana dari presiden terpilih yaitu Pak Prabowo. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa memang Pak Prabowo komit untuk menaikkan gaji ASN dalam hal ini. Sebagaimana yang sudah dinyatakan juga secara resmi dalam konferensi pers Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas tadi. Hingga selanjutnya Bapak Ibu Menteri, jatahnya kami kurangi tinggal 5 menit. 5 kali 6, 30 menit, karena selanjutnya ada sebagian dari kita perlu berangkat ke IKN. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Menteri Bappenas, Pak Soeharto, 5 menit. 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi penduduk Maret 2024 catat 0,68 juta dibandingkan Maret 2020. Dari sisi 0,33. Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya akan sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan dan program hasil terbaik cepat, program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya ini yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman sekitar 50 sampai 80 ribu hektar dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 250 yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8, tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Taskan. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang kedelapan adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Bappenas, silakan meninggalkan.